Alhamdulillah. Sudah siap kuis. Ini yang terpikir sekarang kuisnya atau belajarnya hari ini? Atau enggak terpikir dua-duanya? Halo? Halo, halo, halo. Iya, Pak. Iya, Pak. Maaf ya. Masih 20 orang. Jaringan tempat saya nggak tahu memang jaringan portal PKN STAN. Saya dari tadi nggak bisa akses. Saya nggak pakai video dulu ya. Mohon izin ya. Iya, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Masih berapa, Mas? Baru 21 ya. Tadi ada kuliah, Mas Wahyu? Nanti ada, Pak. Nanti. Jam berapa? Nanti jam 2 ekonomi makro, Pak. Yang ada kuis minggu ini berapa mata kuliah? Ini aja PBJ saja. Pak. Iya. Hanya PBJ ya? Kalau tugas yang minggu ini? Semuanya ada tugas? Iya, Pak. Saya kemarin ngobrol dengan teman di kelas sebelahnya sebelah, bukan kelas yang saya ajar. Mereka cerita hampir setiap minggu ada tugas ya? Iya, Pak. Berarti saya kurang tugas ini ya? Iya, Mas ya? Nggak gitu juga sih, Pak. Di sebelah tuh, kelas sebelah ada yang ini kan, ada mata yang mahasiswa untuk mata kuliah PBJ itu ada tugas ini terkait wawancara, terkait kasus pengadaan misalnya. Ada kasus pengadaan, terus kemudian dia kumpulkan kasusnya, terus minta tanggapan dari boleh dari PPK, pokoknya dari pelaku pengadaan atau praktisi atau dosen gitu kan. Nah, terus kemudian kemarin kebetulan memilih dosen. Nah, dia cerita, kami hampir setiap minggu ada tugas, Pak, katanya. Kalau matkul lain, setiap minggu ada tugas lain juga, Mas Wahyu, Mas. Saya makro tadi, makro ada tugas terus.
setiap minggu? PNBP, Pak. Makro jarang, Pak. Makro nggak begitu sih, iya. Pak. Halo? PNBP yang hampir setiap minggu, PNBP, Pak. Pak, yang sering, Pak. B juga, Pak. PNBP, akuntansi biaya. Matkul lain ada tugas Iya, Pak. Halo, Pak. Ini aku yang jelek atau gimana? audit. Mas Bayuan sehat, Mas Bayuan? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Bapak gimana, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Mas Bayuan udah siap kuis kelihatannya nih. Siap nggak siap harus dijalani, Pak. Oh, jangan nih. Lengkap ya Mas Wahyu? Kita sudah lengkap Mas Wahyu? Iya, Pak. Oke. Pertemuan minggu, ini materi minggu ke-11, tetapi kita kita bahas di minggu ini, kita tukar dengan yang minggu kemarin. Nah, minggu ini beberapa materi sebenarnya sudah pernah kita pelajari, misalnya terkait kontrak. Nah, jadi ada beberapa bagian yang mungkin kita skip. Nah, terus kemudian ini ada pengantar supply chain management, manajemen rantai pasok kalau bahasa di Indonesia-nya itu. Di beberapa terjemahan menyampaikan itu. Nah, setelah Mas-mas dan Mbak-mbak belajar, kita sama-sama belajar, kita diharapkan bisa memahami definisi, terus fungsi dan tujuan, terus kemudian tantangan penerapannya. Nah, cuman kalau terkait definisi, kalau dari saya, kalaupun nanti soal keluar sih, saya tidak mengharapkan mas-mas dan mbak-mbak buat copy paste dari yang ada di sini, tetapi silahkan definisikan. Yang penting kata-kata kunci dari ini sudah bisa disampaikan. Nah, terus kemudian terkait manajemen kontrak, nanti kita akan belajar bersama-sama mengenai definisi dan asas-asas kontrak. Terus kemudian jenis dan bentuk kontrak yang sebenarnya sudah kita pelajari pada saat kita mempelajari atau materi terkait perencanaan dan persiapan PBJ. Persiapan kalau tidak salah di pertemuan terkait persiapan PBJ itu kita sudah nyebut jenis dan bentuk kontrak. Nah, terus kemudian penyusunan dan penetapan rancangan kontrak. Kemudian ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam kontrak. Nah,
ini pengantar supply chain management, sifatnya pengantar saja. Nanti Mas-Mas dan Mbak-Mbak silakan mendalami, silakan cari referensi lain di beberapa internet, di beberapa sumber mendefinisikan berbeda-beda, tetapi yang dipilih oleh Pak Dosko dan Bapak-Bapak dosen lain terkait definisi adalah seperti ini. E-business adalah sebuah ilmu untuk membawa proses pada orang lain yang tepat dan mengajak orang lain untuk tertarik pada produk itu sehingga membelinya. Tapi kalau di beberapa referensi lain itu membunyikan bahwa e-business itu adalah proses transaksi jual beli, proses transaksi bisnis dengan menggunakan perangkat elektronik ya atau internet, sehingga dapat mereka-mereka yang terlibat dapat berinteraksi secara langsung ya melalui media itu. Jadi ya dengan perkembangan teknologi sekarang, orang mau belanja tidak harus datang ke pasar ya, orang mau rapat tidak harus kumpul ya, orang mau membeli tidak harus datang ke supplier ya. Terus kemudian untuk mengetahui keinginan konsumen, kita tidak harus datang langsung konsumen. Nah, semuanya difasilitasi dengan kemajuan teknologi. Nah, fungsi dari e-business ini untuk mensupport bagian marketing, produksi, accounting dan lain dan seterusnya. Nah, karena semuanya dilakukan ya, pengumpulan data, proses bisnisnya dan lain-lain itu sudah difasilitasi oleh sistem. Nah, ini memudahkan ya, mempercepat dia dan lebih hemat ya. Nah, terus kemudian e-business sendiri dibagi menjadi 4 bagian ya, customer relations management. Ini kalau di definisi sekarang sistem customization real time yang memanajemen customer dan melakukan personalisasi produk dan service berdasarkan keinginan konsumen. Nah, kalau di beberapa literatur secara bebas bahwa disampaikan bahwa customer relationship management itu layanan yang didesain untuk meningkatkan keuntungan dan kepuasan konsumen ya. Konsumen bisa tahu, oh ini produknya apa saja, saya bisa memilih produk tertentu, terus kemudian pembayaran juga bisa dilakukan melalui sistem ini ya. Jadi berkaitan dengan relasi antara kita dengan perusahaan dengan konsumen produk-produknya. Nah, terus kemudian yang kedua, enterprise resource planning. Ini kalau di sini sampaikan sistem informasi yang mendukung e-business yang menyediakan berbagai macam kebutuhan perusahaan. Nah, kalau di tempat lain ini disampaikan bahwa ERP ini adalah perencanaan sumber daya perusahaan ya. Ini berkaitan dengan sumber daya dan informasi yang digunakan dalam proses bisnis. Ya. Ini terkait ERP, Enterprise Resource Planning. Nah, terus kemudian Enterprise Application Program ini bahasa bebasnya ini sebuah sistem yang mengintegrasikan seluruh sistem yang ada tanpa melakukan perubahan sistem yang ada di masing-masing. Misalnya terkait pasokan, terkait konsumen, itu tidak harus melakukan perubahan di sistem itu, tetapi melakukan integrasi dan pertukaran data ya. Jadi dari sistem layanan konsumen, dari sistem pasokan itu tidak harus dirubah menjadi sebuah sistem, tetapi diintegrasikan ya. Kalau dalam bahasa ini ya, bertukar data berbasis message, tapi tidak harus selalu situ. Ada yang memang secara sistem ya dikoordinasikan, diintegrasikan
sehingga melakukan sebuah entry, sebuah masukan pada suatu sistem, maka data tersebut bisa juga diakses oleh sistem lain. Nah, yang berikutnya yang mungkin berkaitan dengan yang kita pelajari itu terkait supply chain management, manajemen rantai pasok. Ya, ini terkait bagaimana kita mendapatkan ya pasokan barang-barang yang kita butuhkan ya. Ya, jadi antara perusahaan dengan pemasok ya, antara perusahaan dengan pemasok yang dulu dilakukan secara manual ya, secara manual. Oh, saya pesan ini, oh saya mengulang pesan barang ini, saya ketersediaan barangnya ada berapa, saya membutuhkan berapa. Semua sistem terkait perencanaan maupun pengadaan berada di dalam sistem ini. Nah, rantai pasokan ya, rantai pasokan yang nantinya berkaitan dengan manajemen rantai pasokan itu adalah jaringan-jaringan perusahaan yang bekerja secara bersama-sama untuk membuat dan menyalurkan produk atau jasa kepada konsumen akhir. Nah, ini ya, rangkaian ini terbentang dari bagian hulu ya, dari sumber bahan mentah ya, sampai dengan retail ya, sampai dengan toko. Dulu memperoleh bahan-bahan dari mana, diproduksi, terus kemudian dari produksi itu disampaikan ke distributor, dari distributor ke retailer ya, dari ke toko-toko sehingga nanti sampai ke konsumen. Nah, gambarannya ya, gambaran dari manajemen rantai pasok ini ada beberapa bagian, ada supplier, manufaktur, terus kemudian distributor. Sorry, ada iklan. Nah, ini ada beberapa pihak yang terlibat. Kalau terkait aliran fisiknya, ini berupa barang, produk, atau pengembalian barang produk tersebut. Dari supplier ke perusahaan-perusahaan, terus ke distributor itu berupa barang. Nah, terus kemudian juga ada aliran pembiayaan ya, dari konsumen ya kepada toko, terus dari toko kepada distributor ya, dari distributor terus kemudian nanti pada perusahaan ya, perusahaan juga melakukan pembayaran kepada pihak pemasok. Nah, terus kemudian di sistem ini juga ada aliran informasi ya, terkait kapasitas, terus kemudian jadwal pengiriman, terus apa lagi nih? Yang ada di bagian paling bawah ini. Nah, ini bisa kedua pihak ya, ke atas ke bawah kalau kita lihat tanda panahnya terkait kapasitas ya, kapasitas dari perusahaan. Oh, saya mungkin minggu ini membutuhkan sekian bahan baku. Nah, terus kemudian dari pihak pemasok juga, perusahaan juga akan tahu, oh ketersediaan dari pemasok di sana ya, barang-barangnya sejumlah berapa. Kalau memang tidak bisa terpenuhi sesuai waktunya, mungkin akan mencari pemasok-pemasok lain atau tambahan dari pemasok-pemasok lain. Jadi terkait informasi ini bisa diakses dua pihak. Aliran informasi ini bisa mengarah ke atas maupun ke bawah ya, dari rantai pasokan yang ada. Ini definisinya seperti ini.
Terus kemudian fungsinya ya ini mengkonversi bahan baku menjadi produk jadi dan menghantarkannya ke pemakai akhir ya. Dari bahan baku yang diperoleh dari supplier, terus kemudian diolah ya, diantarkan ke pemakai akhir melalui beberapa pihak. Nah, kemudian SCM juga berfungsi sebagai mediasi pasar ya, mediasi pasar untuk memastikan bahwa apa yang disuplai itu mencerminkan aspirasi pelanggan atau pemakai akhir tersebut. Secara sistem sistem ini akan memberikan informasi kepada perusahaan apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh pelanggan, oleh konsumen, baik mengenai jumlah ya tadi yang disampaikan di aliran informasi, ataupun model ataupun kebutuhan-kebutuhan lain yang diharapkan oleh para pelanggan atau konsumen. Nah, tujuannya untuk mengurangi ketidakpastian ya, dan risiko dalam rantai pasokan. Ya. Jadi terkait ketersediaan misalnya kalau kita bisa mengetahui lebih awal ketersediaan bahan baku ya kita akan bisa melakukan tindakan-tindakan ya untuk memastikan bahan baku yang kita butuhkan bisa tersedia. Dari satu perusahaan tidak cukup dari perusahaan lain. Dari satu perusahaan misalnya pada saat tanggal tertentu tidak bisa dilakukan, maka menggunakan dari perusahaan lain yang memungkinkan pada tanggal tertentu bisa disediakan. Nah, terus kemudian tantangan yang dihadapi ini kompleksitas struktur karena ini melibatkan banyak pihak dengan kepentingan yang berbeda-beda. Terus kalau memang ini berkaitan dengan banyaknya pihak itu, tentunya ada perbedaan bahasa, zona waktu dan budaya antara perusahaan. Ini juga merupakan tantangan yang dihadapi. Mungkin secara sistem bisa disatukan, ya, bisa dikoneksikan, tetapi tetap ada kendala atau tantangan terkait perbedaan yang ada ini. Ya. Terus kemudian ya yang tadi ketidakpastian itu ada ketidakpastian permintaan, ketidakpastian pasokan, terus ketidakpastian internal itu juga merupakan sebuah tantangan yang dihadapi pada saat pengelolaan rantai pasokan ini. Nah, terus kemudian SCM ini dapat digunakan untuk mendukung untuk hubungan jangka pendek ya. Hubungan jangka pendek artinya e-auction yang kemarin juga kita kenal dalam salah satu pertemuan. Jadi
Mohon maaf, Mas-mas dan Mbak-mbak. Ya apa-apa, Pak. Ya apa-apa, Pak. Bapak-bapak. Tadi sampai di sini. Tadi sampai masalah tantangan. Nah, SCM ini dapat digunakan untuk hubungan jangka pendek. Jadi untuk penawaran-penawaran melalui media melalui auction. Jadi melakukan penawaran, kita tidak harus bersurat, ya, tidak harus datang ke sana, tetapi difasilitasi oleh sistem. Nah, dalam jangka panjangnya, ya, dengan misalnya kita mempunyai hubungan yang baik, terus kemudian sistem yang baik, ini bisa tidak berupa jual beli, ya, tetapi bisa berupa kemitraan antar misalnya supplier dengan pihak kita, ya, atau antar perusahaan-perusahaan yang sama. Ini dengan adanya manajemen rantai pasokan itu. Ini contoh, ya, contoh SCM itu. Di Kongguan itu ada beberapa pihak yang terkait, ya. Ada penghasil gandum, penghasil tebu sebagai bahan bakunya, bahan baku awalnya, ada gandum, ada tebu, ada garam, ada aluminium, ya, untuk kalengnya. Terus kemudian ada tepung terigu. Aduh, maaf. Ya, di pabrik tepung terigu, ya, ini berkaitan dengan para penghasil gandum, gula berkaitan dengan para penghasil tebu. Terus kemudian penghasil garam nanti berkaitan dengan distributor garam. Yang ini, ya, semuanya ini adalah bahan baku ataupun barang-barang yang dibutuhkan pada saat perusahaan Kongguan itu merubah bahan baku menjadi Kongguan itu. Ya, ada berkaitan dengan kalengnya, ada berkaitan dengan gulanya, ada berkaitan dengan garamnya. Nah, terus kemudian begitu ini dihasilkan, diproduksi, nanti berkaitan juga dengan bagian pergudangan, ya. Kalau dikirim keluar kota, ya, dikirim keluar kota, ada perusahaan transportasi, ada terus kemudian supermarket ini sebagai bagian dari rantai pasokan yang berkaitan dengan yang Kongguan, produk Kongguan tersebut. Nah, selanjutnya manajemen kontrak PBJ. Kalau tadi pengantar, ya, nanti mungkin akan diperdalam di salah satu mata kuliah. Nah, terus berikutnya terkait manajemen kontrak PBJ. Di sini kita akan belajar mengenai definisi dan asas-asas kontrak, terus kemudian jenis dan bentuk kontrak yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya. Terus kemudian penyusunan dan penetapan rancangan kontrak. Terus kemudian hal-hal yang harus diperhatikan dalam kontrak. Nah, pengertian kontrak di sini sebuah perjanjian hukum antara dua pihak atau lebih yang bermaksud untuk membuat satu hubungan resmi yang berlaku menurut hukum.
Nah, unsur dasar kontrak yang pertama ada penawaran dan penerimaan, ya. Penawaran penerimaan yang nantinya akan mempertemukan kesepakatan dari dua pihak, ya, dari dua pihak. Ya. Satu pihak menawarkan, satu pihak menerima. Nah, ini jadi dasar untuk sebuah kesepakatan. Nah, terus kemudian unsur dasar yang berikutnya adalah pertimbangan, ya. Pertimbangan. Terus kemudian kompetensi para pihak, ya. Jadi para pihak yang sepakat, ya, sepakat untuk melakukan perikatan itu dianggap memiliki kompetensi untuk melakukannya, ya. Kalau di beberapa negara mungkin ada persyaratan-persyaratan mengenai usia, ya. Usia untuk melakukan perikatan misalnya 21 tahun, ya. Sudah dianggap dewasa untuk bisa melakukan perikatan sendiri. Atau mungkin terkait ini, karena dia mewakili, maka dia juga mempunyai surat kuasa untuk melakukan perikatan. Ini juga bagian dari kompetensi para pihak. Nah, terus kemudian terkait legalitas ini juga mengatur, ya, dari legalitas itu mengatur apa yang harus dilakukan para pihak, apa hak dan kewajiban dari para pihak yang terlibat. Nah, terus kemudian yang kedua asas-asas kontrak. Asas-asas kontrak yang pertama mungkin di bawah ada definisinya, ya. Asas kebebasan berkontrak, ya. Setiap orang secara bebas membuat perjanjian, ya. Terus konsensualisme, ya. Ini kesepakatan konsensus perjanjian lahir sejak tercapainya kata sepakat, ya. Tadinya sepakat, tadinya berdasarkan dari yang kita belajar sebelumnya, penawaran dan penerimaan, terus kemudian menghasilkan kesepakatan dari dua pihak. Nah, kesepakatan ini melahirkan hak dan kewajiban, ya. Kesepakatan ini melahirkan hak dan kewajiban, ya. Akan tetapi kalau tidak salah di ketentuan atau undang-undang KUH Perdata ini diatur bahwa kesepakatan ini harus diikat secara formal, ya. Nah, terus kemudian kepastian hukum di sini dibunyikan hakim dapat memaksa pihak yang berprestasi untuk melaksanakan hak dan kewajibannya, ya. Jadi kontrak ini mengikat, mempunyai kekuatan dalam mengikat para pihak, ya, untuk menetapi hak dan kewajibannya. Termasuk nanti jika apabila salah satu pihak prestasi, maka hakim yang memutuskan dapat memaksa para pihak untuk menetapi kewajibannya. Nah, terus kemudian asas itikat baik, ya. Jadi para pihak yang melakukan kontrak itu harus, ya, menjalankan apa yang tercantum dalam kontrak, ya, dengan itikat baik. Harus saling jujur, harus saling terbuka. Nah, terus kemudian asas kepribadian, ya. Perjanjian atau kontrak tersebut itu hanya mengikat para pihak yang memberikan kesepakatannya, yang menandatangani di situ, ya, ataupun mereka yang menguasakan orang untuk menandatangani, maka dia terikat secara personal, tidak mengikat pihak lain yang memang tidak menandatangani atau tidak terlibat dalam kontrak tersebut. Nah, terus syarat sahnya kontrak ini ada sepakat, ya, mereka yang mengikatkan dirinya, ini penjelasannya ada di bawah. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu persetujuan, ya,
ini tadi sudah saya sampaikan di beberapa negara untuk bisa dianggap bisa itu secara umur misalnya 21 tahun. Nah, terus kemudian ini suatu hal tertentu, jadi dalam kontrak di dalam kontrak ini dia sudah mengatur secara rinci, mengatur secara rinci apa saja yang dilakukan, apa saja yang menjadi pokok dari kesepakatan. Terus kemudian suatu sebab yang halal, kalau penjelasannya ada di bawah, tapi secara umum bahwa kontrak yang dibuat itu tidak boleh menyalahi peraturan perundang-undangan. Sekalipun ini mengikat, tetapi ternyata ini menyalahi peraturan perundang-undangan, melawan hukum, ini dianggap tidak sah. Nah, selanjutnya dokumen kontrak. Masya Allah. Tadi putus sampai mana ya, Mas? Saya enggak memperhatikan, sudah putus. Tadi sampai mana, Mas? Barusan kok Pak putusnya, Pak. Oh, barusan. Nah, pada saat kita melaksanakan, pada saat pelaksanaan sebuah kontrak, bisa jadi dari kontrak yang sudah ditandatangani, itu terus para pihak yang terlibat di dalamnya itu ada salah satu yang kontestasi atau berselisih terhadap isi dari kontrak yang ada. Nah, ini ada beberapa pengaturan, ada beberapa metode untuk penyelesaian perselisihan sengketa. Yang pertama melalui jalur pengadilan. Biasanya jalur peradilan sering dihindari, mungkin bagian akhir saja penyelesaian sengketa dengan beberapa pertimbangan. Yang pertama, prosesnya biasanya lama, Proses lama itu bukan artinya dilama-lamakan oleh peradilan. Kalau di ketentuan itu proses peradilan itu untuk bisa inkrah itu biasanya ada beberapa tahapan, di peradilan tingkat pertama, terus kemudian peradilan tingkat kedua, terus kemudian nanti banding, terus kemudian ke kalau setelah banding biasanya apa? Kalau yang keputusan akhirnya MA itu kasasi. Kenapa, Mbak? Kalau keputusan akhir MA peninjauan kembali peninjauan kembali. Jadi ada beberapa jalur, ada beberapa tahapan sebelum sebuah penetapan itu inkrah, Jadi akan panjang prosesnya. Nah, terus kemudian karena biaya yang dibutuhkan juga meningkat, lebih banyak lah. Harus ngurus di peradilan tingkat pertama, misalnya, ini sudah biayanya sudah banyak, bolak-balik sidang. Nah, ditetapkan terus kemudian banding, proses banding juga baik resmi bayar ke pengadilan maupun biaya-biaya misalnya
transportasi, makan dan lain-lain, biaya yang banyak. Nah, terus kemudian berikutnya ya kalau terkait bisnis itu kan biasanya ada beberapa bagian yang rahasia ya. Rahasia bisnis gitu kan. Nggak mungkin bisnis itu sampaikan secara terbuka karena berkaitan dengan rahasia perusahaan. Nah, tetapi kalau di forum pengadilan itu semuanya prosesnya itu bersifat terbuka ya. Sehingga bisa jadi kalau melalui jalur pengadilan dihindari karena takut saya kalau memang lewat pengadilan beberapa bagian yang harusnya menjadi rahasia bagi perusahaan akan dibuka secara umum. Nah, itu juga tidak menguntungkan buat perusahaan. Nah, terus kemudian yang ini saya mengutip dari tulisan, bukan pendapat saya ya. Ini ada yang menyatakan bahwa beberapa hakim itu banyak putus lagi. Enggak, Pak. Tidak, Pak. Beberapa hakim itu kurang menguasai terkait materi-materi perdata. Nah, terus kemudian ada juga yang menuliskan bahwa kalau melalui jalur pengadilan itu mereka kurang percaya dengan sistem pengadilan kita. Jadi mungkin bisa menggunakan uang untuk bisa memenangkan sengketa, untuk bisa menangkan pada saat proses pengadilan itu. Nah, itulah yang beberapa tulisan yang menyatakan bahwa jalur pengadilan ini sering dihindari pada saat penyelesaian sengketa kontrak. Nah, terus kemudian melalui jalur non pengadilan, ya, jalur non peradilan ada nggak sih di bawahnya? Oh, nggak ada ya. Jalur non peradilan itu yang pertama melalui pendapat ahli, ya. Dari pendapat ahli, artinya dari apa yang diselisihkan, ya, apa yang disengketakan, ya, bagian yang disengketakan itu akan dimintakan para pendapat ke para ahli. Misalnya, saya harusnya menyerahkan bulan Oktober, ya, tetapi karena bulan Oktober ini hujan deras misalnya, atau bulan Oktober ini terjadi bencana dan tidak diatur dalam kontrak, apakah bisa misalnya saya tidak menyerahkan di bulan Oktober? Nah, ada sengketa seperti itu. Nah, disampaikan kepada ahli hukum, ya. Kondisi seperti ini menurut ahli hukum seperti apa? Nah, ini sifatnya pendapat ahli itu tidak mengikat, ya, tidak mengikat. Yang disampaikan ahli tidak mengikat, dan dia menjawab seperti yang ditanyakan saja, yang ditanyakan oleh oleh para pihak yang bersengketa. Tidak melihat atau meninjau secara keseluruhan terhadap isi kontrak, ya, tetapi sesuai bagian-bagian yang dimintakan pendapatnya. Kalau memang pendapat ahli ini bisa diterima oleh dua pihak, maka ini bisa jadi selesai. Nah, terus kemudian yang kedua ada mediasi dan konsiliasi. Ya. Nah, kalau mediasi ini pada saat penyelesaian sengketa ini dua pihak meminta pihak ketiga untuk menjadi penghubung, ya, terus kemudian hanya memberikan bantuan pendapat, terus masukan-masukan kepada para pihak, ya, untuk menyelesaikannya. Ya. Nah, tetapi kalau konsiliasi ini pihak ketiga ini aktif menyusun langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan. Nah, kalau mediasi itu dia hanya menyusun, ya, tidak membimbing, mengarahkan, ya, proses penyelesaian sengketa. Tapi kalau konsiliasi ini pihak ketiganya itu aktif untuk menyusun langkah-langkah dalam rangka penyelesaian sengketa. Kalau mediasi
tidak aktif, ya, hanya membimbing, ya, membimbing yang dilakukan oleh para pihak apa-apa saja. Oh, harusnya begini, harusnya begini, harusnya begini. Tapi kalau konsiliasi ini ada inisiatif menyusun dulu, menyusun langkah-langkah, ya, terus disampaikan, ya, disampaikan kepada pihak yang bersengketa. Nah, terus kemudian yang berikutnya negosiasi, ya, negosiasi ini dari objek yang disengketakan, ya, objek yang disengketakan itu dilakukan perundingan, ya, dilakukan perundingan antara dua pihak itu, ya, untuk mencari titik temu. Oh, harusnya bulan November, terlambat 30 hari, harusnya denda misalnya 30 hari kali 1 per mil. Nah, terus kemudian akhirnya dilakukan negosiasi, ya nggak usah lah karena memang kondisi ini tidak karena kesalahan pihak yang satunya, tetapi karena kondisi tertentu, misalnya kondisi alam misalnya. Maka misalnya secara negosiasi, ya udah bayar setengahnya. Ini juga bagian dari negosiasi untuk penyelesaian perselisihan sengketa. Nah, terus kemudian arbitrase ini ke pihak ketiga yang menyelesaikan, disebut sebagai arbiter, ya. Kita secara penuh keputusan untuk menyelesaikan ini, menyelesaikan sengketa ini. Nah, tetapi biasanya di rancangan kontrak itu juga sudah menyebut juga kalau ada misalnya ada perselisihan terkait pelaksanaan kontrak akan diserahkan kepada arbiter. Ya. Nah, keputusan arbiter ini mengikat kedua pihak. Ya. Kedua pihak. Arbiter diberi kewenangan secara penuh berdasarkan kontrak, ya, kesepakatan dua pihak ini untuk menyelesaikan perkara. Nah, terus berikutnya jenis dan bentuk kontrak PBJ. Ya, ini di sini dibunyikan bahwa kontrak PBJ itu perjanjian tertulis antara PA, KPA, PPK dengan penyedia barang atau jasa atau pelaksana swaklola. Kenapa ada PA garis miring KPA garis miring PPK? Kalau kita balikan pada saat kita cerita tentang pelaku pengadaan ini, apa PPK bisa menandatangani itu berdasarkan pelimpahan kewenangan. Kalau memang tidak dilimpahkan kewenangan itu, maka tidak bisa menandatangani. Yang menandatangani ya PA atau KPA. Nah, terus kemudian jenis kontrak, ini ada lamsam, harga satuan, gabungan, lamsam dan harga satuan, terus kemudian terima jadi, dan kontrak payung. Untuk konsultasi ada lamsam, waktu penugasan, dan kontrak payung. Ya, di pertemuan sebelumnya kita sudah pernah bahas, monggo silahkan dibuka kembali. Ini sudah juga, ya, silahkan dibaca dan rekaman yang waktu itu silahkan didengarkan kembali. Nah, kontrak tahun jamak, ya, kontrak tahun jamak ini pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 12 bulan atau lebih dari 1 tahun anggaran. Waktunya kurang dari 12 bulan, ya, kurang dari 12 bulan, tetapi dia akan melewati lebih dari 1 tahun anggaran. Nah, kontrak 9 bulan, tetapi baru dilaksanakan atau kontraknya ditandatangani bulan November misalnya, maka akan dibebankan di tahun berjalan dan di tahun yang akan datang. Nah, terus kemudian yang ketiga ini ada pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya sifatnya tahunan. Nah, sifatnya tahunan, tetapi karena pekerjaan ini akan memberikan manfaat lebih jika dikontrakkan lebih dari setahun, maka ini juga disebut sebagai kontrak tahun jamak. Tetapi untuk tipe yang ketiga ini ada batasan paling lama 3 tahun anggaran. Di PMK maupun di peraturan LKPP ini sudah diatur. Misalnya pengadaan cleaning service, ya, pengadaan cleaning service
servis untuk kebersihan kantor. Ini kan sebenarnya pekerjaan-pekerjaan tahunan, ya, pekerjaan tahunan 1 tahun bisa selesai. Ya. Tahun depan ada juga kita kontrak lagi sebenarnya. Tahun depan ada juga kita kontrak lagi. Tapi dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu, ya. Misalnya kalau kita setiap tahun bikin kontrak, ya, setiap tahun bikin kontrak, terus kemudian biayanya juga banyak, ya, biayanya punya juga banyak. Terus kemudian kalau biasanya langsung 3 tahun itu kita bisa lebih murah, ya, bisa lebih murah besaran kontraknya. Nah, ini untuk menjaga persaingan tetap ada, ini dibatasi maksimal 3 tahun. Kalau tidak dibatasi, wah saya kontrak saja 15 tahun, gitu kan, 15 tahun. Jadi tidak ada peluang pihak lain untuk bisa berkontrak untuk pekerjaan tersebut. Ini kontrak tahun jamak, terus kemudian bentuk kontrak. Ya. Ini kalau tadi jenis kontrak, ya, jenis kontrak. Kalau yang ini bentuk kontraknya, kalau bukti pembelian, kwitansi, surat perintah kerja, surat perjanjian, surat pesanan itu bentuk kontraknya. Kalau jenisnya itu lamsam, terus kemudian waktu penugasan, harga satuan itu jenis. Nah, terus kemudian penyusunan dan penetapan kontrak, penetapan rancangan kontrak. Ini yang diatur di dalamnya ada jenis kontrak, bentuk kontrak, naskah perjanjian, uang muka, jaminan pengadaan, sertifikat garansi, dan terusnya sampai dengan syarat-syarat khusus kontrak. Di naskah perjanjian, ya, ini ada pembukaan, judul, nomor, tanggal, kalimat pembuka, para pihak dalam kontrak, terus kemudian latar belakang. Terus bagian isi, ya, bagian isi menyatakan para pihak telah sepakat dan seterusnya. Terus kemudian penutup itu ada sampai dengan tanda tangan dan dibubuhi meterai. Ini naskah perjanjiannya. Terus kemudian uang muka dapat diberikan untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan. Ini mohon diingat-ingat kalau UKM, ya, ini maksimal, ya, 30%. Kalau non kecil maksimal 20%. Non kecil dan jasa konsultansi ini 20%. Untuk kontrak tahun jamak ini maksimal 15%. Nah, pemberian uang muka ini dicantumkan dalam rancangan kontrak yang terdapat dalam dokumen pemilihan. Nah, ini syarat-syarat jaminan, ya, syarat-syarat jaminan yang digunakan untuk pembayaran uang muka, pembayaran jaminan pemeliharaan, ya. Terus kemudian jaminan pelaksanaan, jaminan penawaran, ya. Terus kemudian jaminan pemeliharaan. Nah, ini jaminan-jaminannya diatur seperti ini, ya, sifat jaminan, bentuk jaminan, penerbitan jaminan, tidak bersyarat, mudah dicairkan, harus dicairkan oleh penerbit jaminan paling lambat 14 hari kerja. Ya. Misalnya tidak bersyarat itu, kalau dulu pada saat penjelasan mengenai PMK tentang pembayaran pekerjaan sebelum barang dan jasa diterima, yang namanya tidak bersyarat itu tidak di situ membunyikan ini akan dibayarkan kalau misalnya, nah itu tidak boleh seperti itu. Bukan artinya sebenarnya sifat jaminan ini dibayarkan itu kalau para pihak yang menjaminkan one way trustee, tapi bukan maksudnya syarat yang dimaksud itu. Yang syarat-syarat lain itu misalnya ada ketersediaan uang di pihak bank, ya. Pokoknya sepihak oleh penerbit jaminan itu tidak boleh ada di situ. Kalau memang diklaim ya harus tetap dibayarkan, segera dibayarkan. Itu yang dimaksud tidak bersyarat. Terus kemudian jaminan pelaksanaan, ya, jaminan pelaksanaan ini untuk pekerjaan pengadaan. Ini sudah pernah juga, ya, kita bahas. Pengadaan barang, pekerjaan konstruksi jasa lainnya di atas 200 juta. Jadi di bawah 200 juta dan konsultansi ini tidak ada
jaminan pelaksanaan. Terus kemudian ketentuan besaran jaminan pelaksanaan ini untuk yang nilai penawarannya 80 sampai dengan 100, ini 5% dari nilai kontrak. Ya, kalau yang kurang dari 80% dari HPS, 5% dari total HPS. Nah, jaminan uang muka diserahkan pada BPK senilai uang muka. Terus nilai jaminan uang muka bertahap dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan sisa uang muka yang diterima. Karena ketentuan di uang muka itu sendiri, uang muka yang diberikan itu bisa dikembalikan, ya bisa dikembalikan sesuai dengan pembayaran prestasi pekerjaan. Jadi di awal misalnya 1 miliar dikasih uang muka 100 juta, ya dikasih 100 juta. Nah, di ketentuan uang muka itu akan diperhitungkan, akan dikembalikan secara bertahap sesuai dengan pembayaran termin. Nah, termin pertama yang 100 juta itu dibayarkan prestasi pekerjaan 10% misalnya. 10% dari pekerjaan akan dibayarkan prestasi pekerjaan senilai 10% juga misalnya. Dari 1 miliar dibayarkan prestasi 100 juta. Nah, terus kemudian uang muka yang tadinya 100 dikembalikan misalnya tiap tahapan 10, ya, tiap tahapan 10. Jadi yang diterima oleh pihak ketiga 90 karena yang 10-nya menjadi pengembalian uang muka. Nah, ini yang dimaksud dengan dikurangi secara proporsional itu. Nah, jaminan pemeliharaan, ya jaminan pemeliharaan yang perlu diingat ini kalau pada saat serah terima itu serah terima pertama, pembayaran pertama pekerjaan itu dibayarkan uang retensi. Ya. Ada kontrak 1 miliar, ya 1 miliar. Nah, misalnya pekerjaan tersebut diselesaikan pada tanggal 30 November. 1 miliar dibayarkan pada tanggal diserah terimakan 30 November. Nah, dibayarkan pada saat tanggal 30 November senilai 1 miliar juga. Padahal dia harus mengembalikan, harus melaksanakan pemeliharaan atas barang yang diserahkan tersebut. Bangun gedung selesai tanggal 30 November. Nah, terus kemudian selama 1 bulan dia harusnya punya kewajiban untuk memelihara barang yang sudah diserahkan itu. Ini ada engselnya lepas, plafonnya runtuh, lampunya mati misalnya, plafonnya retak, ya plafon retak, gentengnya jatuh, maka sebenarnya dia punya kewajiban untuk mengembalikan ya selama masa pemeliharaan itu ke kondisi yang pada saat diserahkan. Nah, untuk menjamin pihak penyedia itu melaksanakan kewajibannya, maka kalau menggunakan mekanisme retensi itu tidak dibayarkan penuh 1 miliar, ya, tidak dibayarkan penuh 1 miliar, tetapi 5%, ya 5% masih ditahan oleh negara, ya, oleh PPK. Ya. Jadi tidak dibayarkan, yang dibayarkan hanya 95% karena pekerjaannya, ya, karena yang 5% itu dibayarkan setelah masa berakhirnya masa pemeliharaan. Nah, tetapi ada juga yang memang dibayarkan langsung semuanya, ya, dibayarkan langsung semuanya, dibayarkan 1 miliar, ya 1 miliar semuanya. Nah, untuk menjamin para pihak penyedia itu melaksanakan kewajiban melakukan pemeliharaan, maka pada saat pembayaran itu dia harus menyampaikan juga jaminan pemeliharaan. Jaminan sertifikat garansi, ya, garansi dari produsen bahwa barang asli, barang baru, bukan rekondisi. Nah, kalau yang impor, ya impor ini juga ada beberapa dokumen, ada supporting letter, ada surat keterangan asal, ada sertifikat produksi, yang ini semua diserahkan
penyedia kepada PPK sebelum serah terima pekerjaan. Nah, ini juga harus dicantumkan dalam kontrak. Kalau barang-barang impor, maka ya harus ada surat keterangan asal, harus ada surat sertifikat produksi. Nah, ini penyesuaian harga, ya penyesuaian harga pada beberapa kesempatan yang lalu sudah. Ini untuk kontrak tahun jamak yang masa kontraknya itu lebih dari 18 bulan. 18 bulan. Kalau kurang dari 18 bulan ya tidak ada penyesuaian harga. Nah, itu mulai bulan ke-13. Nah, berikutnya syarat-syarat umum kontrak, ya syarat-syarat umum kontrak adalah ketentuan umum dalam pelaksanaan kontrak. Nah, ini berlaku untuk seluruh jenis kontrak, ya masing-masing jenis pengadaan barang dan jasa yang mengatur hak dan kewajiban para pihak. Nanti akan kita lihat contohnya, ada definisi. Ya, definisi ini untuk menghindari perbedaan interpretasi. Disebut dengan kontrak apa, terus penerapannya, ini lingkup batasan dan seterusnya sampai dengan asuransi dan klausul-klausul lain. Ini contohnya, definisinya, penerapannya apa, bahasa yang digunakan apa, larangan korupsi dan kolusi nepotisme. Ini contoh kayak syarat-syarat umum kontrak. Korespondensi diatur bahwa semua korespondensi dapat berbentuk surat, email, dan atau faksimiil dengan alamat tujuan para pihak yang tercantum dalam syarat khusus kontrak. Ya. Nah, ini umumnya seperti itu. Nah, diatur misalnya terkait risiko terhadap kerusakan kehilangan barang tetap berada pada penyedia dan tidak akan beralih ke PPK sampai dengan tempat tujuan pengiriman atau tempat penyerahan hasil pekerjaan. Nah, ini syarat-syarat khusus kontrak. Ini adalah ketentuan khusus dalam pelaksanaan kontrak yang sebenarnya intinya menjelaskan lebih rinci ketentuan yang tertuang dalam SUK. Misalnya terkait korespondensi. Nah, ini ditujukan kemana? Ya, ditujukan mana? Kita lihat nanti contohnya. Misalnya ini di sini. Alamat para pihak, ya PPK-nya di mana, penyedia di mana. Kalau melalui teleponnya berapa, faksimiil berapa, email berapa. Terus wakil sah para pihak, ya, untuk PPK, penyedia, ini juga bagian dari syarat-syarat khusus kontrak yang merupakan terjemahan atau rincian dari syarat-syarat umum kontrak. Nah, ini bentuk kontrak, ya pilih jenis kontrak yang sesuai dengan sifat dan jenis pekerjaan. Terus kemudian perhatikan kata apabila ada, jika dipersyaratkan, dan seterusnya. Pembayaran prestasi pekerjaan bisa bulanan, bisa termin, bisa sekaligus setelah pekerjaan selesai. Prestasi pekerjaan, pengembalian uang retensi dan denda. Ini tadi sudah saya sampaikan, retensi 5% sebagai jaminan peliharaan. Kalau di UAS beberapa tahun yang lalu itu ada terkait retensi dan jaminan pemeliharaan. Kalau udah ada retensi, apakah perlu memberikan jaminan pemeliharaan? Jadi mohon bisa dipahami. Kalau sudah ada retensi, maka tidak perlu ada jaminan pemeliharaan, ya, surat jaminan pemeliharaan. Ya. Karena untuk menjamin para pihak, ya, pihak penyedia itu melaksanakan kewajibannya, pelaksanaan pemeliharaan, uangnya tidak dibayarkan penuh, masih ada 5% yang disimpan di negara gitu. Nah, kalau retensi itu tidak disediakan, jadi dibayarkan 100%, baru pada saat pembayaran harus menyampaikan jaminan pemeliharaan. Nah, terus kemudian dalam hal penyedia menyerahkan sebagian pekerjaan, ini kalau ada ketentuan tentang subkon, ya. Jadi di kontrak itu kalau memang di subkon itu juga harus dibunyikan bahwa
beberapa bagian ini akan disubkontrakkan. Nah, kalau pada saat barang itu diserahkan kepada subkontraktor, maka tagihan itu juga dilengkapi dengan bukti pembayaran pada subkon dan realisasi pekerjaannya. Sanksi, denda, pengerjaan yang terlambat, terus kemudian besar denda 1 per mil per hari dari bagian harga bagian kontrak yang tercantum dalam kontrak, terus 1 per mil dari harga kontrak. Ini pilihan untuk apakah 1 per mil dari kontrak atau dari bagian kontrak. Perubahan kontrak, ya, adendum, biasanya yang sering menjadi pertanyaan dan diskusi terkait perubahan kontrak itu, kalau untuk yang kontrak lamsam, ya, kontrak lamsam itu kalau secara definisi sebenarnya pada saat diskusi itu, lamsam itu kan apapun resikonya sudah menjadi resiko penyedia, ya. Nah, tetapi kalau di penjelasan lain, meskipun ya kontrak lamsam itu menyatakan semua resiko ada di penyedia, tetapi kalau memang ada perubahan-perubahan, ya, perubahan-perubahan spesifikasi, perubahan-perubahan keadaan yang tidak memungkinkan dan disepakati untuk dilakukan perubahan, itu memungkinkan juga dilakukan perubahan. Oh, gambar yang ini harusnya membangun dengan 4 cakar ayam misalnya. Oh, ternyata butuh ada tambahan 1 cakar ayam lagi misalnya. Nah, itu bisa dilakukan seperti itu, bisa dilakukan perubahan. Nah, ada perbedaan-perbedaan dengan gambar. Nah, ini dibunyikan semua jenis kontrak. Ya. Jadi bukan kontrak lamsam tidak dikecualikan. Nah, terus kemudian yang perlu diingat juga, penambahan nilai tidak melebihi 10% dari kontrak awal. Nah, terus berikutnya terkait pemberian kesempatan pada penyedia. Kalau penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai dengan kontrak berakhir, PPK akan melakukan penilaian apakah penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan. Ya. Nah, kalau dianggap penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, maka PPK akan memberikan kesempatan penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan, nah, sehingga dilakukan adendum kontrak, ya, terkait waktu penyelesaian, terus kemudian pengenaan sanksi, terus kemudian perpanjangan jaminan pelaksanaan. Nah, adendum kontrak pemberian kesempatan pada penyedia ini dapat melampaui tahun anggaran. Ada PMK tersendiri untuk pelaksanaan kontrak tahun tunggal yang melebihi batas waktu tahun anggaran lebih dari tanggal 31 Desember, ya. Nah, di situ diatur, seingat saya ada ketentuan, kalau dulu itu ada batasan mengenai jumlah maksimal denda, ya, denda keterlambatan. Misalnya ditetapkan 1 per mil per hari, tetapi maksimal misalnya 1% dari kontrak. 1% dari kontrak. Nah, tapi di ketentuan PMK itu diatur bahwa jumlah dendanya ya sesuai dengan jumlah hari, ya, sesuai dengan jumlah hari, terus kemudian denda dikalikan denda keterlambatan per harinya. Kalau misalnya lebih dari 2% ya di denda 2%, lebih dari 3% ya didenda lebih dari 3%. Kalau dulu ada pembatasan maksimal 1%. 1% 1 per mil per hari, terus kemudian tidak ada angka maksimalnya. Keadaan kahar, ya, dalam keadaan kahar kontrak dapat dihentikan, ya, kontrak dapat dihentikan atau bisa juga dilanjutkan, ya, bisa juga dilanjutkan. Nah, ini para pihak dapat melakukan perubahan kontrak. Nah, perpanjangan waktu ini dapat melewati tahun anggaran, ya,
Terus kemudian tindak lanjut setelah terjadinya KH diatur dalam kontrak. Ya. Nah, ini di kontraknya sudah ada. Nah, di ketentuan PMK kita, PMK revisi atau saya lupa bunyi PMK-nya, itu diatur ya. Misalnya terkait kondisi sekarang ya, kondisi sekarang itu di tahun 2020 ada refocusing ya, ada refocusing. Jadi anggaran yang ada memang di masing-masing kementerian negara dan lembaga diminta untuk menghemat ya, melakukan penghematan, uangnya dikumpulkan untuk penanganan COVID ya, dan program PEN ya. Nah, untuk pekerjaan-pekerjaan kontrak-kontrak yang tidak prioritas ya, itu diatur di situ, diharapkan bisa ditunda ya, ditunda. Terus kemudian yang kontrak tahun jam sehingga di tahun kemarin terbit satu PMK lagi terkait PMK kontrak tahun jamak ya, kontrak tahun jamak perubahan dari PMK 60 yang di situ juga mengatur kalau semula kontrak tahunan ya, semula kontrak tahunan, tetapi ya karena memang alokasinya digunakan untuk refocusing ini, penanganan program COVID. Duh, maaf ya, putus lagi ya. Bapak. Iya, Pak, nggak apa-apa, Pak. Saya padahal pakai jaringan yang sama. Nggak tahu karena hari ini ada masalah jaringan, nggak tahu kenapa. Maaf Pak, izin mengingatkan nanti masih ada kuis. Oh, baik ya. Baik. Bentar, Mas. Keadaan kahar sudah, oke. Keadaan kahar sudah. Nah, ini selanjutnya kita mungkin ke kuis saja. Nah, ini mau kesepakatan teman-teman. Soalnya itu ada 37 soal. 37 soal. Kita batasi sampai jam 1 atau sampai jam berapa, Mas-mas dan Mbak-mbak? Ada berapa soal, Pak? 37. Mungkin jam 1 cukup, Pak. Jam 1 cukup ya. Oke, saya setting waktunya. Oh, gimana? Ada tadi sudah saya. Oh, bentar. Bentar. Saya harus
bikin bukti di ini juga apa namanya? Bukti di port. Saya set dulu ya, Mas. Saya setting dulu ya. Baik, Pak. Zoom-nya saya tutup dulu ya, Mas. Saya keluar saja dulu ya. Iya, Pak. Baik, Pak. Oke, terima kasih Makasih, teman-teman. Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.